Hey guys, setelah kesibukan yang bertubi-tubi, akhirnya kita bisa mulai membahas series dari Moon Knight. Semoga saja keterlambatan kita ini tidak menghilangkan hype kalian untuk series Moon Knight kali ini ya guys. Nah, buat kalian semuanya yang belum mengenal sosok Moon Knight, dewa Khonshu ataupun kepribadian dari seorang Mark Spector, silakan kalian tonton lagi video kita sebelumnya guys. Nah, sejauh ini kita masih benar-benar penasaran setelah menyaksikan series Moon Knight ini. Yang kita penasaran adalah siapa yang akan menjadi cameo besar di akhir episodenya nanti. Selanjutnya, apakah kepribadian dari Mark Spector yang bernama Jack si supir taksi akan hadir di akhir seasonnya nanti? Jelas untuk mengetahui semua itu kita harus menunggu setiap minggunya ya guys. So, kali ini kita akan ngebahas detail-detail tersembunyi yang hadir di sepanjang Moon Knight episode 1 ini guys. Ada banyak sekali referensi kejadian, latar hingga ke karakter yang sesuai dengan komik Moon Knight yang menarik banget buat kita bahas. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Inilah dia episode 1 dari Ksatria Bulan. Let's go! Awal episode 1 Moon Knight kita melihat Arthur Harrow, villain utama di series ini yang sedang melakukan semacam kegiatan sehari-harinya, di mana yang paling nyentrik adalah Harrow ini mengenakan sepatu tapi ternyata ada pecahan kaca di telapak kakinya. Nah, tentu saja ini mereferensikan langsung dengan yang ada dalam komiknya, di mana Arthur Harrow adalah seorang ilmuwan yang terobsesi sekali dengan rasa sakit. Di dalam komiknya, Arthur Harrow ini memiliki teori nyeri yang berkaitan dengan sistem saraf. Jadi setidaknya pecahan kaca ini adalah anggukan langsung untuk asal-usulnya kalau di dalam komiknya. Selain dengan sepatu Harrow yang membuat kita benar-benar gagal fokus, tapi ternyata Harrow juga memiliki tato timbangan yang jika disatukan dengan tongkatnya, maka akan membentuk kekuatan yang bisa mendeteksi orang di hadapannya layak atau tidak untuk hidup di dunia ini. Sebenarnya kalau kita mau menyamakan, tentu saja ini mirip seperti genosidanya Thanos, namun yang dilakukan Harrow ini tentu saja skalanya lebih kecil lagi. Tapi tentu saja misi mereka tampaknya cukup sama ya guys. Tentu saja misi mereka adalah untuk menyimbangkan kehidupan di dunia dan membunuh separuhnya. Selanjutnya berbarengan dengan adegan ini, kita kemudian mendengar lagu dari Bob Dylan, A Very Grain of Sand, yang menceritakan tentang iman dan juga spiritualitas. Nah, lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang yang ternyata terlahir kembali menjadi suci kembali. Dan sebagian liriknya juga tentu saja menggambarkan sosok Mark Spector yang juga terlahir kembali setelah hampir mati di gurun pasir. Sekarang mari kita loncat ke kejadian sehari-hari dari Stephen Grant. Di episode 1 ini kita sudah loncat ke kejadian di mana Stephen Grant sudah curiga ada yang aneh dengan dirinya. Ada sosok lain yang ternyata menguasainya saat ia sedang tertidur. Di episode 1 ini kita sudah langsung melihat misi Stephen mencari tahu siapa sih orang di balik dirinya sendiri ini. Namun yang lebih menarik lagi adalah Stephen Grant versi komik dan juga live action di sini sedikit berbeda guys. Apa yang berbeda? Kalau di dalam komiknya Stephen Grant ini digambarkan sebagai seorang miliuner kaya raya dan juga playboy. Tapi untuk seriesnya, dia ini hanyalah sebagai penjaga toko Mars biasa yang ada di museum dan juga logat Londonnya yang kental, dan kebetulan suka sekali dengan dunia Mesir kuno. Tidak hanya Stephen Grant yang diubah oleh Marvel Studio, kalau kalian lebih jeli lagi, sebenarnya ada banyak sekali pergantian karakter yang ada di series ini. Pertama, Stephen Grant bukanlah milioner. Yang kedua, bos Stephen Grant di toko ini yang bernama Donna, kalau di dalam komiknya dia ini justru bernama Donna Craft, dan juga Donna sebenarnya adalah karyawan dari Mark Spector. Tapi untuk di series ini, dia malah dijadikan bos dari Stephen Grant. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, Arthur Harrow kalau di dalam komiknya sebenarnya bukanlah villain yang besar-besar amat guys. Tapi untuk di series ini, dia ternyata adalah pemimpin sebuah sekte dan juga mantan avatar dari Khonshu yang sakit hati. Yang keempat, manusia emas yang menjadi tempat curhat dari Stephen Grant di episode pertama ini dipanggil sebagai Crowley. Nah, tahukah kamu, nama Crowley ini sebenarnya adalah referensi langsung ke seorang pria tunawisma yang menjadi informan dari Mark Spector bernama Bertrand Crowley. Jadi sudah jelas ya guys, Bertrand Crowley kalau di komik adalah informan untuk Mark Spector, tapi untuk di versi seriesnya, dia justru hanyalah manusia emas yang ngamen di jalanan. Meskipun kita sedikit kecewa, tapi kalau kita melihat bagaimana cara komunikasi Stephen Grant dengan manusia emas ini yang kita bisa bilang ini adalah patung manusia, ini juga langsung menjurus ke komik di mana Mark Spector berkomunikasi dengan Khonshu melalui sebuah patung. Juga, Mark Spector awalnya mati dan kemudian terbangun di kaki patung dari Khonshu. Jadi kontinuitas antara patung, dan cermin ini tentu saja mencerminkan asal-usul dari seorang Mark Spector, Moon Knight, dan juga Khonshu. Tapi kalau kalian coba renungkan lagi dari perubahan karakter tersebut, seluruh perubahan yang baru kita tahu dari beberapa karakter tertentu tadi, tentu saja ada alasan tertentunya juga. Entah mereka mengubah atau mengimprovisasi cerita agar lebih menarik jika diangkat ke versi live action, atau jangan-jangan ini adalah rencana besar untuk perkembangan karakter Mark Spector di MCU ke depannya.
So sekarang mari kita balik lagi ke kamar Stephen Grant. Nah di sini ia ini ternyata memiliki ikan peliharanya yang bernama Goose. Dengan hadirnya ikan peliharaan milik Stephen Grant ini bertambah satu lagi hewan peliharaan yang ada di MCU setelah Goose, Alligator Loki hingga ke Lucky the Pizza Dog. Tapi ada yang sangat menarik dari akuarium milik Goose ini guys. Di bagian dasarnya kalau kalian perhatikan lebih jeli lagi, suasananya dibuat seperti Mesir dan ada artefak Mesir juga di dalamnya. Kalian di sini bisa melihat piramida, perahu, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, artefak ini tentu saja berhubungan langsung dengan kehidupan setelah kematian yang berhubungan juga dengan seorang Mark Spector dan bagaimana dia meninggal sebelum dibangkitkan oleh Khonshu. Namun tentu saja bisa saja detail di dalam akuarium ini adalah salah satu bocoran yang akan terjadi nanti di akhir-akhir episode season pertama dari Moon Knight. Sekarang mari kita keluar dari kamarnya Stephen Grant. Nah di adegan ini, Stephen Grant hendak berangkat bekerja. Dengan terburu-buru, Stephen Grant berlari mengejar bus yang ia naiki setiap harinya. Kalau kalian pause adegan ini, tentu saja kalian akan menemukan detail yang sangat menarik. Apa itu? Kalau kalian jeli lagi, tepat di sebelah kirinya, kalian bisa melihat nama toko mewah bertuliskan Atlantis. Nah, Atlantis ini merupakan Easter egg untuk Namor the Submariner. Memang sosok Namor sendiri dikabarkan akan muncul di film Wakanda Forever, dan mungkin detail ini akan menjadi modal penyambungan bahwa Namor sudah lama eksis di MCU selama ini. Kalian semua pasti tahu sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya bagi Namor dijadikan sebuah Easter egg. Di film Iron Man kedua kita sempat melihat bagaimana petasil menggambarkan tempat dari Namor, dan di film Avengers Endgame sempat di sini Okoye mengatakan ada sebuah gempa bawah tanah yang itu juga menjurus ke karakter Namor. Lalu kemudian yang terakhir adalah ledakan gunung di Eternals, bisa saja ini memicu dan juga menggoda kehadiran dari Namor juga. Tapi tentu saja terlepas dari semua itu benar atau tidaknya Namor akan segera muncul, kita benar-benar yakin kalau MCU saat ini sudah mulai menanamkan materi Namor di setiap proyek mereka. Artinya, Namor tidak akan lama lagi segera hadir di MCU. Detail menarik selanjutnya ada ketika Stephen Grant meninggalkan museum setelah selesai bekerja. Di sudut kirinya ini kita melihat ada kartu pos yang diklaim Stephen dikirimkan oleh ibunya. Nah di sini kita benar-benar cukup curiga guys. Kita benar-benar curiga kalau ibu yang dimaksud oleh Stephen Grant ini ternyata hanyalah fiksi belaka. Yang mengirimkan SMS, kartu pos, dan juga yang lainnya bisa saja adalah Mark Spector untuk meninggalkan petunjuk ke Stephen Grant atau sekedar tidak ingin Stephen Grant ini curiga dengan kepribadian lainnya. Mengingat Stephen Grant hanyalah sebuah kepribadian baru yang hadir setelah Mark Spector diberikan kesempatan hidup kembali oleh Khonshu. Intinya, kehidupan dari Stephen Grant sebenarnya tidaklah nyata dari awal. Ia hanyalah dampak dari kekuatan Khonshu yang dianggap melanggar oleh dewa lainnya. So sekarang mari kita loncat ke adegan bagaimana Stephen Grant terbangun di pekarangan yang dikejar oleh anak buah dari Harrow. Lalu kemudian Stephen Grant melihat ritual dari altar Harrow. Di momen ini, Harrow sempat menyebutkan nama Dewi Mesir Emmett. Perlu kalian ketahui, Emmett di sini memiliki julukan Devourer of the Dead, Eater of the Heart, dan juga Greed of the Dead, dan dikaitkan dengan dewa keadilan. Kemudian juga merupakan kepercayaan atas dunia akhirat dan keseimbangan seperti tato yang dimiliki oleh Harrow di tangannya. Jadi sistem kerjanya seperti ini, jika hati seseorang ditemukan tidak murni, mereka akan otomatis langsung dilahap oleh Emmett dan langsung meninggal di tempat. Ada yang menarik saat momen Stephen Grant sedang bercermin dan memilih pakaian untuk berkencan. Di momen ini kalian akan melihat ada 3 cermin dan pantulan wajah Stephen Grant menjadi 3 bagian. Sebenarnya memang tidak ada yang aneh dengan scene ini dan juga jujur saja scene ini cukup sederhana. Tapi penggambaran 3 cermin ini adalah penggambaran 3 kepribadian yang ada di dalam diri Stephen. Yang pertama tentu saja Stephen Grant, yang kedua Mark Spector, yang ketiga tentu saja Dewa Khonshu. Tapi terlepas dari semua kenyataan itu, kalau kita berpedoman dengan yang ada di dalam komiknya, kita lebih setuju kalau kepribadian yang ketiga itu bukanlah Khonshu, melainkan Jack si supir taksi. Tentu Dewa Khonshu di luar hitungan ya guys. Selanjutnya mari kita loncat ke adegan Stephen Grant menemukan telepon genggam milik Mark Spector. Nah di sini Stephen Grant melihat panggilan dari nama Layla. Nah sekarang sudah resmi kita tahu kalau Layla di series Moon Knight ini adalah perubahan nama dari karakter Marlene Around. Marlene sendiri merupakan kekasih dari Mark Spector dan juga seorang arkeolog. Nah Layla juga di series ini sebagai istri Mark Spector dan membantu Mark Spector dalam berbagai pertempurannya. Artinya ada perubahan karakter juga nama yang disatukan di series Moon Knight ini guys. Masih di adegan ponsel dari Mark Spector, Stephen Grant di sini memeriksa riwayat panggilan dari telepon Mark Spector tersebut. Dia benar-benar penasaran siapa yang berhubungan dengan Mark Spector yang ada di dalam dirinya tersebut. Menariknya, semua panggilan yang ada di telepon ini bernama Layla saja. Tapi, ada satu terselip nama yang janggal di antara panggilan tersebut. Satu-satunya nama yang berbeda ternyata bertuliskan Dukem.
Nama Dukem sendiri ada di urutan ke-32 pernah mencoba memanggil Max Spector. Balik lagi kalau kita berpedoman dengan yang ada dalam komiknya, Dukem adalah Jean-Paul Dukem. Dia adalah seorang tentara Perancis yang berteman baik dengan Max Spector dan keduanya menjadi tak terpisahkan sejak saat itu. Dukem sendiri juga ada di misi di Mesir yang akhirnya membuat Max Spector juga terbunuh. Sejauh ini memang kita masih ragu Dukem akan muncul di season pertama dari Moon Knight karena memang belum ada info sama sekali siapa pemeran dari karakter satu ini. Namun setidaknya kalau dilanjutkan ke season 2-nya, maka Dukem bisa saja menjadi sidekick untuk Moon Knight. Dan ya, di episode 1 tanpa basa-basi kita langsung melihat sosok Khonshu versi live action-nya. Sejauh ini Khonshu adalah karakter komik Marvel yang benar-benar mirip antara live action dan juga versi komiknya. Buat kalian semuanya mungkin belum kenal dengan Khonshu, Dewa Khonshu ini adalah dewa bulan Mesir dan di dalam komiknya dia membangkitkan Max Spector setelah dia meninggal. Kemudian Max Spector menjadi avatarnya di bumi dan Moon Knight akhirnya melindungi orang-orang di malam hari. Di sepanjang episode 1 ada banyak sekali adegan cermin yang kalau kalian jeli melihat satu persatu, Max Spector dan juga Stephen Grant sama-sama mengawasi apa yang sedang terjadi dan mereka memiliki kesadaran yang sama. Hanya saja di waktu tertentu satu kepribadianlah yang paling mendominasi. Kemudian selanjutnya ketika Stephen Grant berhadapan dengan hero di museum, kita bisa melihat dengan jelas penggambaran Emmett yang ada di artefak museum ini guys. Dewa Emmett di sini digambarkan memiliki kepala buaya dan tubuhnya setengah singa dan juga kuda Nil. Dan ini akan menjadi kejutan menarik di episode-episode selanjutnya ya guys. Kemudian ketika Arthur memberitahu Stephen Grant bahwa Emmett dikhianati oleh avatarnya sendiri, Stephen Grant lalu membuat lelucon tentang avatar James Cameron pada tahun 2009. Nah, penyebutan ini lucu sekali karena memang Marvel Studios sendiri bersaing kuat dengan film Avatar dan juga Avengers Endgame untuk merebut status film terlaris di dunia. Memang penyebutan dari properti film Avatar tentu saja tidak menjadi masalah di Project Marvel Studio karena memang Disney sudah mengakuisisi Fox sehingga film Avatar juga bagian dari properti Disney dan sama seperti Marvel Studio. Dan sekarang episode pertama berakhir dengan Stephen Grant berkomunikasi dengan Max Spector untuk pertama kalinya karena ia harus berhadapan dengan makhluk panggilan hero di dalam museum tersebut. Setelah Max Spector mengambil alih tubuhnya, kita melihat Moon Knight untuk pertama kalinya selain yang ada di dalam trailernya. Dan kostumnya jujur saja memang sangat komik akurat sekali guys. Akhirnya berakhirlah pembahasan detail menarik dari episode 1 Moon Knight kali ini guys. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan detail menarik episode 2 Moon Knight yang segera kita publish untuk kalian semuanya. Tapi sebelum kita mengakhiri video kali ini, buat kalian semuanya yang lagi gabut dan gak ada kerjaan sambil menunggu buka puasa, silahkan kalian scan barcode yang ada di adegan ini. Jika kalian scan maka akan langsung menuju ke website Marvel dan kalian bisa membaca komik Moon Knight dan sejarahnya secara sekilas. Thank you buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.